Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan masih di bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dan ayahnya yaitu Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah. Maka jika mereka menaatimu, maka ajarkan mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu, sehari semalam. Dan jika mereka menaatimu kepada hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Dan jika mereka menaatimu untuk itu, maka jauhi oleh kamu untuk mengambil harta mereka yang paling berharga. Dan berhati-hatilah dari doanya orang yang dizolimi. Karena doa orang yang dizolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya langsung pasti dikabulkan. Ikhwatal Islam, saudaraku, di sini Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini menunjukkan disyariatkan mengirim para da'i ke daerah-daerah. Dan memang mengirim da'i itu penting sekali, Mas. Dan tidak mungkin kita mengirim da'i kecuali kalau sudah mempersiapkan orang-orangnya nih, Pak. Iya, makanya yang dikirim oleh Rasulullah kan para sahabat yang ilmunya Masya Allah. Kayak siapa? Mu'adz bin Jabal, Masya Allah, Mu'adz bin Jabal.
Di mana Rasulullah mengabarkan tentang Mu'adz bin Jabal apa Pak? Bahwa Mu'adz bin Jabal nanti di hari kiamat itu di hadapan para ulama sejauh mata memandang. Itu menunjukkan akan keilmuan Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Mu'adz bin Jabal itu a'lamun nasi bil halali wal haram. Manusia orang yang paling paham tentang halal dan haram. Berarti penting ya kita untuk mempersiapkan para dai. Ya. Kita bikin misalnya tadribu duat ya, penggemblengan orang persiapan para dai ini Pak. Untuk apa? Dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan apa? Dai ya. Yang akan mengajarkan mereka tentang agama, tentang din. Apalagi di negeri kita ini Pak, kebutuhan kepada dai ini luar biasa sekali. Banyak sekali tempat-tempat di sana yang alhamdulillah ya, yang udah kenal dakwah, tapi nggak ada dai, masya Allah. Mereka kenal dari apa? Dari parabola Pak, dari YouTube dan yang lainnya. Kemarin saya ke Belitung sana ya, masya Allah nggak ada dai di sana. Sampai teman-teman bilang di sana, Ustadz mau nggak pindah ke sini? Nah kalau saya pindah nanti siapa yang nungguin roja? Bilang. Iya. Di sini nggak ada Ustadz. Kami butuh ilmu, masya Allah. Itu karena saking kurangnya. Nah, inilah ya akal Islam. Makanya kalau antum punya anak, persiapkan anak antum supaya bisa jadi dai. Ya. Bagaimana supaya anak-anak kita ini kokoh dalam keilmuan. Baik ilmu agama, demikian pula ilmu dunia. Sehingga kelak setelah besar ia menjadi da'i ilallah. Yang berdakwah di atas basirah. Di atas ilmu. Bukan cuma pintar ngomong doang ya. Cuma pandai retorika saja, Pak. Itu nggak cukup akal Islam. Iya. Maka ketika Rasulullah hendak mengirim Mu'adz ke Yaman, dan Rasulullah mengirim Mu'adz itu di tahun ke-10 Hijriah. Ada yang mengatakan di akhir tahun 9 Hijriah. Dan Mu'adz berangkatlah ke Yaman, dan beliau terus tinggal di sana sampai Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu, Mu'adz bin Jabal masih ada di Yaman. Iya. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Ini suaranya kayak tambah kecil ya. Kecil enggak? Tes. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz akan menghadapi suatu kaum dari ahli kitab. Di mana nih ahli yang bisa ngotak-ngatik speaker ini Pak? Biar enakan dikit lah gitu. Kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Di sini akhi, kita ambil faidah. Apa itu? Bahwa seorang da'i harus paham mad'u, audien yang hendak ia hadapi siapa. Ini Rasulullah memberitahu dulu kepada Mu'adz. Bahwa Mu'adz, yang akan kamu hadapi ini ahli kitab ini. Dan ahli kitab punya ilmu enggak Pak? Mereka punya ilmu. Mereka punya kitab suci. Tapi menghadapi mereka beda. Ya, dibandingkan menghadapi orang yang tidak punya ilmu, beda. Makanya seorang dai itu harus paham nih. Dia bicara dengan siapa ini, Pak? Jangan sampai dia
ketika bicara dengan awam beda sama dengan yang akibatnya apa yang terjadi, Pak? Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Hendaklah kalian berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Artinya terkadang, Pak, pendustaan itu bukan karena mereka yang mendustakan, tapi si dai-nya yang kurang pinter dalam menyampaikan. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, dan Nabi Musa merasa beliau tidak punya kemampuan untuk menyampaikan hujah. Pak. Karena Nabi Musa itu ngomongnya agak gagap. Apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun itu lebih fasih lisannya, ya Allah. Fa'arsil ila Harun. Tolong jadikan Harun sebagai rasul juga. Berarti seorang dai itu harus punya apa? Kemampuan dalam menyampaikan hujah, dalil. Ya, bukan hanya sebatas dia berilmu, tapi juga punya kemampuan untuk menyampaikan kepada manusia dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memberitahu Mu'adz bin Jabal siapa audien yang akan dihadapi. Kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan menghadapi suatu kaum dari ahli kitab. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menasihati apa yang harus dimulai dari dakwah, Pak. Kata Rasulullah, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, Pak, hendaknya dalam berdakwah itu, Pak, yang kita mulai dari yang paling penting dulu. Itu tauhid. Tauhid dulu. Karena itu hak Allah yang paling besar. Amal tidak akan diterima tanpa tauhid. Makanya kalau ada kelompok dakwah yang gak peduli ya sama tauhid, Pak, ya. Bahkan mereka menganggap, tauhid itu bikin pecah umat katanya. Ada yang kayak gitu, Pak. Katanya kalau kita bahas tauhid, ini syirik, ini tauhid, itu bikin pecah belah. Akhirnya mereka nggak mau membahas tentang tauhid, nggak mau mendakwakan manusia kepada apa? Syirik. Hanya sebatas mendakwahkan fadilah amal aja, amal. Ya akhi, percuma beramal kalau nggak paham tauhid. Kalau ternyata berbuat syirik, apa manfaatnya? Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna a'maluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu. Tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan masuk surga buat dia. Subhanallah. Maka aneh, Pak. Kelompok-kelompok dakwah yang tidak peduli sama tauhid, Pak. Yang satu dakwahnya hanya politik saja. Yang satu dakwahnya lebih menitik beratkan pada fikih tapi nggak pernah bahas tauhid. Ya akhi. Ya. Bukannya tidak boleh membahas fikih, bukan. Tapi coba ya, kita mulai mendakwahi manusia dari yang paling urgent dulu. Yang paling penting dulu.
Yang itu merupakan tonggak keimanan. Bahkan tidak sah keimanan kecuali dengannya. Bahkan itu syarat untuk masuk ke dalam surga. Itu merupakan kuncinya surga, akhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya lihat para nabi dan rasul, semuanya memulai dakwah dari apa? Tauhid. Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah berdakwah di kota Mekah. Orang-orang musyrikin itu mereka berzina tidak Pak? Mereka minum arak nggak Pak? Mereka makan riba nggak Pak? Mereka berbuat bid'ah dalam agama nggak Pak? Iya. Tapi apakah yang pertama kali yang Rasulullah SAW dakwahkan itu jangan berzina, jangan mencuri? Ternyata enggak. Ternyata yang beliau pertama kali dakwahkan supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Itu dulu. Karena itulah pondasinya. Orang kalau sudah mentauhidkan Allah, orang kalau sudah kenal Allah, itu akan tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah. Tumbuh di hatinya rasa cinta dan berharap kepada Allah. Itulah Pak yang akan menimbulkan apa? Jiwa taslim. Ya, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Belum ada di hatinya rasa takut kepada Allah. Belum ada di hatinya rasa cinta, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku, maka di sini Rasulullah SAW menasihati Mu'adz bin Jabal tentang metode dakwah, manhaj dakwah para nabi. Apa itu kata Rasulullah? Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan hai Mu'adz, yaitu syahadat la ilaha illallah. Memahamkan orang tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Apa sih yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Betapa banyak di zaman sekarang orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, Pak. Buktinya masih berbuat syirik, masih datang ke dukun, masih percaya klinik. Iya nggak? Iya. Iya. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau. Karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah, Pak. Yaitu mereka harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Mereka harus berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sementara di zaman sekarang banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan la ilallahnya mantap banget Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan putar-putar kepala segala. Ya. Tapi nyembah kuburan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di sabuknya ada jimat. Tawakalnya kepada selain Allah. Ya. Itu kan menunjukkan mereka belum paham tentang la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masih bikin sesajen, Pak. Buat Nyi Roro Kidul atau buat siapa gitu ya. Digantungkan di pohon-pohon itu, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Itu kan syirik besarnya, akhi. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih sedekah bumi. Dia kira bumi butuh sedekah, Mas. Bumi itu udah kaya banget. Bumi itu barokah. Nggak butuh sedekah.
Mendingan sedekah buat fakir miskin daripada sedekah bumi. Udah jelas syirik, la haula wala quwata illa billah. Ini bukti, akhi. Banyak umat Islam tidak paham la ilaha. Sebagian orang yang mengatakan, masa kita mau mendakwakan orang Islam kepada la ilaha illallah? Ya, kan mereka sudah bersyahadat. Betul. Ya, tugas kita adalah memahamkan tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Wa la ilaha illallah mengharuskan kita meniadakan semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari, kita berlepas diri. Dan menetapkan bahwa satu-satunya yang zat yang berhak disembah itu hanya siapa? Allah Rabbul Alamin saja. Semua ibadah hanya untuk Allah. Nah ini akhwan Islam, saudaraku seiman. Kita lakukan akhi. Kata Rasulullah, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadat alla ilaha illallah." Dalam satu ayat yang lain, ila ayyuwahhidullah. Sampai mereka benar-benar mentauhidkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, Pak. Yang ditunjukkan oleh firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah ahad. Ahad itu artinya satu-satunya. Satu-satunya tempat berdoa. Satu-satunya kita bertawakal kepadanya. Satu-satunya yang kita gantungkan pengharapan kita kepadanya. Ya. Jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita. Jangan ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah dan ibadahi, ya akhwal Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa'inhum ata'uka lidzarik." Jika mereka menaatimu, artinya mereka bersyahadat, mereka mentauhidkan Allah, mereka menjauhkan kesyirikan, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Setelah tauhid, ya, setelah orang paham tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, maka kewajiban terbesar setelah tauhid, yang kedua apa? Sholat 5 waktu. Akhi, sholat 5 waktu itu rukun terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Saking agungnya sholat, Pak. Allah memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hukum-hukum Islam yang lainnya, kayak zakat, puasa, haji, umroh, dan yang lainnya, itu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, Pak. Tapi untuk sholat tidak. Allah langsung panggil Rasulullah SAW. Sebuah dalam kisah Isra Mi'raj itu kan, Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buruk. Buruk itu apa? Binatang pertengahan antara bigol dan keledai. Warnanya putih. Lalu kemudian ya dia pun malaikat Jibril pun berangkatlah bersama Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian naik ke langit, Pak. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, 7 sampai ke-7 bertemu dengan para nabi di sana. Naik lagi terus sampai ke Sidratul Muntaha. Naik lagi terus sampai ke tempat yang terdengar Soriful Aqlam. Apa itu Soriful Aqlam? Apa namanya? Suara pena. Naik terus sampai akhirnya ke tempat malaikat Jibril tidak bisa ikut lagi. Maka kemudian Rasulullah pun sendirian untuk bertemu langsung dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
Allah Allah wajibkan tadinya 50 waktu. Turunlah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Ma faradallahu ala ummatik?" Apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Kata Rasulullah, "Khamsina sholat." Allah mewajibkan 50 sholat. Apa kata Nabi Musa? "Irji ila rabbik was'alhu takhfif fa inna ummataka la tuti'u dhalik. La tuti'u dhalik. Fa inni jarrabtu Bani Israel." Balik lagi kamu kepada Allah. Minta keringanan. Umatmu gak bakalan mampu itu. Aku ini sudah berpengalaman menghadapi Bani Israel. Pergilah Rasulullah naik lagi Pak. Untuk bertemu dengan Allah. Minta keringanan. Dikurangi oleh Allah 5. Jadi 45. Turun lagi. Ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa apa? Balik lagi. Minta keringanan. Balik lagi Pak. Dikurangi lagi oleh Allah 5. Sampai bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim demikian. Sampai akhirnya 5. Lalu Allah berfirman, Rasulullah, "Ya Muhammad, innaha khamsun. Wa innaha khamsun. La yubaddalul qawlu ladai." Wahai Muhammad, ya 5 waktu tapi nilainya sama dengan 50. Dan keputusanku tak akan berubah lagi. Turunlah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Nabi Musa berkata lagi, balik lagi. Minta keringanan. Kata Rasulullah, aku sudah malu. Ya. Dan memang benar Pak, yang 5 waktu aja ini banyak orang belang-belang nih Pak. 5 gimana 50 waktu loh Pak. Ini 5 waktu aja orang udah banyak yang males-malesan mau sholat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Akan tetapi Pak, sholat 5 waktu ini fungsinya untuk hidup kita luar biasa sekali Pak. Apa sih Pak keistimewaan sholat 5 waktu akal Islam untuk hidup kita? Yang pertama, bahwa sholat 5 waktu itu cahaya, Pak. Cahaya untuk hati kita. Kata Rasulullah SAW, as-sholatu nur. Sholat itu apa? Cahaya. Bayangkan kalau hati kita ini gelap, Pak. Musibah. Tapi dengan adanya sholat, kita selalu bercahaya hati kita ini. Yang kedua, sholat itu kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Masya Allah. Sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanan tusalli bil lail. Wa idza asbaha saraq. Wahai Rasulullah, si fulan itu rajin sholat malam ya Rasulullah. Tapi pagi harinya mencuri. Gimana itu ya Rasulullah? Malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, satamna'u sholatuh. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Masya Allah. Itu menunjukkan Pak, sholat itu kekuatan. Kalau antum punya teman, masih suka berbuat maksiat, tapi dia sholatnya dijaga. Ya absyir, bergembiralah. Insya Allah suatu ketika sholat dia akan mencegah dia. Iya. Tapi kalau udah nggak sholat, udah deh, nggak bisa diharapin Pak. Kalau udah nggak sholat, nggak punya kekuatan apa-apa langsung. Lemah sudah Pak. Makanya jaga sholat, Pak. Jaga sholat. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta.
Hafidhu, apa hafidhu itu artinya bersungguh-sungguhlah kalian menjaga sholat. Terutama sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dengan penuh kunut. Apa kunut itu, Pak? Ya, dengan penuh khusyuk dan tumak ninah. Nggak tergesa-gesa. Kalau sholat tergesa-gesa itu nggak ada manfaatnya, Pak. Kita lihat, Masya Allah ya. Terutama di bulan Ramadan, kalau orang terawih itu cepet banget itu, Pak. Alhamdulillah, dalin, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau kemana dia orang? Ya akhi, sholat seperti itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, la tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya saat ruku dan sujud. Nah kalau cepat-cepat gimana meluruskan? Belum lurus sudah sami Allah liman hamidah. Ada seorang Arab Baduy, seorang Arab ya Baduy datang ke masjid, sholat dengan cepatnya Pak. Setelah selesai sholat dia datang ke Rasulullah dan berkata Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya Pak. Setelah selesai sholat datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali Pak. Rupanya sholatnya cepat banget, gak tumak nina Pak. Akhirnya si orang Arab Baduy ini berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ma'alim tu illa hadha. Aku tidak tahu kecuali seperti ini. Fa'alimni. Tolong dong ajarkan aku. Ma'uhsinu illa hadha. Maka Rasulullah mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Disuruh tumak nina, tenang. Ya. Nah ini saudaraku. Nah ini nih sholat yang bermanfaat nih Pak. Ini nih sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah hadis ya Pak ya. Kata Rasulullah SAW ada orang yang 60 tahun sholat nggak diterima satupun juga. Kata Rasulullah yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Dia sempurnakan ruku'nya tapi dia tidak sempurnakan sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya tapi tidak sempurnakan ruku'nya. Gara-gara itu akhirnya sholatnya nggak ada yang diterima sama Allah Pak. Ngeri ya. Akhi, saudaraku seiman. Kita ini sangat butuh kepada sholat, Pak. Wallahi kita sangat membutuhkan sholat. Karena sholat itu memang kekuatan Pak, dalam hidup kita. Makanya Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu. Halu itu apa sih Pak? Suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazur. Kalau ditimpa musibah, gak sabaran. Kalau ditimpa kenikmatan, koretnya minta ampun. Lalu Allah memberikan pengecualian siapa yang tidak seperti itu. Allah mengatakan illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Yang seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu yang senantiasa menjaga sholatnya. Dijaga baik-baik juga sholatnya itu. Ya. Ini penting saudaraku sekalian. Allah syariatkan sholat itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, bukan.
Allah nggak merasa diuntungkan dengan sholat kita, Mas. Ya. Kalau kita sholat, buat siapa? Buat kita. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat kalian sendiri. Wa in asatum falaha, jika kalian berbuat keburukan, keburukan itu juga buat kalian juga. Allah nggak diuntungkan dengan amal soleh kita, nggak dirugikan dengan maksiat kita sama sekali. Makanya akal Islam, sholat Pak, sholat. Jangan sampai kita malas-malasan nih Pak, sholat nih Pak. Sebab kalau kita udah malas-malasan Pak menuju sholat, itu tanda di hati kita ada penyakit nifak, kemunafikan Pak. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Pak mensifati orang munafik Pak. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka bangkit menuju salat, mereka bangkit dengan malas. Oh, sifatnya orang munafik tuh, Pak. Makanya kata Ibnu Abbas apa? Iya, kata Ibnu Abbas, idza qumta ila shalah faqum bihirsin wajtihadin. Kalau kamu bangkit menuju sholat, bangkitlah dengan semangat. Ya, wasururin wabahjah, dan dengan hati gembira. Gembira kita mau ketemu sama Allah. Mau bermunajat dengan pencipta kita, dengan khalik kita yang ngasih rezeki kita, Pak. Orang beriman itu, Pak, menyambut azan datang ke masjid itu dengan kegembiraan, Pak. Begitu seharusnya. Jangan malas, jangan cemberut. Demikian. Allahu a'lam. Silakan azan dulu. Setelah azan kita buka tanya jawab. Nah. Baik, kita buka tanya jawab. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah di masjid kami ba'da sholat fardu imam memimpin takbir. Apakah seperti itu tuntunan Rasulullah SAW? Yang saya baca dalam kitab-kitab madhab, bahwa takbir setelah sholat itu Pak dimulainya tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Iya, takbir yang terikat dengan sholat. Artinya setelah selesai sholat takbir. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak itu artinya kita bertakbir di mana saja, kapan saja. Makanya ya, yang dilakukan oleh imam ini, saya nggak tahu dalilnya apa. Ya, saya belum menemukan dalil yang jelas. Memang sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak takbir, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu a'zam indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu salih min hadhil ayyamil ashr. Fa'akthiru fihi at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah beramal saleh dari hari-hari ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah, takbir, tahmid, dan tahlil. Banyak kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mana saja, kapan saja. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah apabila masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, mereka pergi ke pasar. Ngapain? Fayukabbiron, buat takbiran. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang ikut bertakbir dengan takbir mereka berdua.
Kata Masruq bin Al-Ajda, ya, wajatun nas yukabbirun ka'annaha mauj. Aku mendapatkan orang-orang itu pada 10 awal Dzulhijjah itu bertakbir seakan-akan apa Pak? Gelombang, suara gelombang, suara apa? Suara ombak. Saking mereka bertakbir, Masya Allah. Nah, ini sunnah yang hilang di zaman sekarang nih Pak. Iya. Dan sunnahnya takbir itu dikeraskan. Kita bertakbir di rumah kita, di jalan dan yang lainnya. Kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Anda pernah dengar 2 kisah tentang malaikat. Ada katanya malaikat yang pernah menolak perintah Allah. Ada katanya malaikat yang dipatahkan sayapnya sama Allah karena enggak sholawat kepada Rasulullah saat Isra Mi'raj. Benar enggak? Itu dongeng, Pak. Tahu dongeng? Ngabu bodoh budak cengeng. Dusta itu, Pak. Bertabrakan dengan ayat yang tegas mengatakan bahwa para malaikat itu tidak pernah memaksiati Allah. Allah menyifati para malaikat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati ya Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi itu cerita bohong, Pak. Ya, bohong semua itu. Mohon penjelasan tentang diangkatnya Al-Quran di akhir zaman. Apakah Al-Quran benar-benar hilang? Iya, betul. Kata para ulama begitu, Pak. Saat itu Al-Quran sudah hilang, gak ada dalam mushaf sama sekali. Hilang tulisannya. Dan hilang dari dada-dada manusia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah kemudian Allah tegakkan hari kiamat. Setelah Allah wafatkan semua orang Islam, ya, sudah tidak ada lagi orang Islam, maka Allah pun memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk meniup sangkakala. Kapankah hadis selesai dicatat dan divalidasi dan bagaimana cara mengetahui bahwa pemahaman terhadap suatu ayat atau hadis itu sahih atau tidak? Hadis pertama kali dicatat dan dikumpulkan itu oleh para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat yang terkenal mereka mencatat hadis pertama Abdullah bin Amr bin Al-As. Imam At-Tabrani meriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kuntu aktubu ma kullama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Sampai sebagian sahabat ada yang menegurku dan berkata, "Kaifa taktub kullama sami'ta min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fil ghadab wa ridha?" Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang kamu dengar? Rasulullah kan manusia yang bisa marah dan bisa ridha. Fa amsaktu anil kitabah. Semenjak itu aku tidak mencatat lagi. Summa sa'altu Rasulullah SAW an dzalik. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah sabda, "Uktub walladzi nafsi biyadih, ma kharaja min fiyya il-haq." Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Makanya Abdullah bin Amr kembali mencatatnya. Abdullah bin Abbas termasuk pencatat hadis. Sampai dikatakan bahwa catatan hadisnya Ibnu Abbas wiqra ba'ir, sepenuh unta. Iya. Anas bin Malik disebutkan dalam riwayat, beliau juga termasuk pencatat hadis. Jadi Anas bin Malik setiap kali mendengar Rasulullah bersabda dicatatnya. Setelah dicatat selesai dibacakan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Silakan baca kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Kitabatul Hadis, sejarah pencatatan apa? Hadis. Iya. Kemudian mulai dibukukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika sebagian sahabat masih hidup. Beliau menyuruh agar para ulama hadis membukukan karena khawatir hadis akan hilang. Maka di antara yang pertama kali membukukan hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Iya. Kemudian setelah itu para ulama berlomba-lomba mencatat hadis. Berlomba-lomba. Dan di saat itulah mereka betul-betul Pak mulai memilah-milah, membedakan antara perawi yang thiqah, yang dipercaya dengan perawi yang tidak thiqah, tidak dipercaya. Mereka bukan cuma Pak menjaga hadis, mereka juga memberikan aturan-aturan dalam bagaimana cara menyampaikan hadis. Yang disebut dengan tahammul. Dan juga mereka memberikan aturan bagaimana cara menerima hadis, itu tahammul. Kalau menyampaikan itu ada namanya. Sampai demikian, Pak. Kalau ditanya kapan selesainya dicatat, maka pencatatan hadis dengan sanad, dengan apa? Sanad, sampai detik ini masih ada. Namun di zaman ini sanad hanya untuk menjaga kelestarian sanad saja. Bukan untuk diperiksa, Pak. Adapun pemeriksaan sanad hadis itu berhenti pada abad ke-5 Hijriah. Iya. Maka pada waktu itu kita cukup merujuk kitab-kitab para ulama saja, lalu kita periksa sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengetahui bahwa pemahaman terhadap suatu ayat atau hadis itu sahih atau tidak? Cara mengetahuinya tentu kita pertama merujuk ya para ulama yang mereka betul-betul mengikuti dan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat bagaimana pemahaman yang benar. Menafsirkan hadis itu tidak mudah, Pak. Kata Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, Al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Hadis itu kalau belum dikumpulkan semua jalan-jalannya dan lafaz-lafaznya, maka belum jelas maksudnya apa. Iya. Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali. Ya, saya lupa penulisnya. Judulnya itu Tata Cara Memahami Sunnah. Ya. Itu disebutkan banyak sekali cara-caranya, Pak. Yang jelas kalau pengen tahu ya harus dikaji tuh buku ini di sini, Pak. Iya. Allahu a'lam. Apakah orang yang puasa sunnah Daud sudah tidak perlu puasa sunnah lainnya, Ustaz? Kalau antum puasa Daud dari tanggal 1 mulainya Dzulhijjah ketemu Pak 9 Arafah. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, ketemu itu. Iya. Apakah dakwah mengagungkan kalimat la ilaha illallah adalah ibadah yang tertinggi? Ibadah yang tertinggi itu merealisasikan la ilaha illallah. Sebatas mendakwahkan tapi tidak merealisasikan percuma. Iya. Yang paling agung adalah memahami tentang la ilaha illallah dan mempraktekannya dalam kehidupan kita, Pak.
Bagaimana dakwah jamaah tablik yang juga banyak mengislamkan ahli kitab. Masalahnya Pak, rata-rata orang jamaah tablik itu nggak paham tauhid Pak. Dan tidak pernah mereka mengajarkan tentang tauhid sesungguhnya. Apa syaratnya, apa pembatalnya. Dan itu diakui oleh orang-orang yang dahulunya pernah jamaah tablik. Saya punya teman, dia 9 tahun di jamaah tablik. Bahkan sudah keliling di IPB, Pak, atau IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Dia mengaku, saya selama jamaah tablik nggak pernah diajarkan tentang apa syarat la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa pembatal la ilaha illallah, apa macam-macam kesyirikan, tidak ada. Pak. Hanya diajarkan sebatas apa? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan akhwal Islam, saya pernah mendengar ada seorang jamaah tablik ceramah tentang la ilaha illallah. Ternyata dia hanya menafsirkan la ilaha illallah sebatas tauhid rububiyah saja. Dia katakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Pada la ilaha illallah penafsiran yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Iya. La ma'budu bihaqqin. Masalah dia ada orang mereka mengislamkan, ya bagus. Tapi kasihan nih kalau dia masuk Islam tidak paham tentang apa? La ilaha illallah. Apa gunanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak? Kalau ia berbuat syirik. Karena syirik itu sendiri sudah merupakan pembatal la ilaha illallah. Ya. Yang penting sekali akal Islam, ya. Berdakwah, memahamkan manusia tentang hakikat la ilaha illallah itu tugas semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang mereka dakwahkan pertama kali kepada ini dulu. Pak. Memahamkan tentang tauhidullah ya azza wa jalla. Apa saja yang menggugurkan syahadat, Ustaz? Banyak. Yang paling utama apa? Syirik besar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentunya itu sedang kita bahas nih kitabnya, Pak. Sedang kita bahas ya. Bagaimana apa saja macam-macam kesyirikan ya asal antum ngikut terus insya Allah ya kita akan pelajari tentang hakikat tauhid itu. Bagaimana hukumnya beli emas melalui wakil? Wakil beli langsung ke toko emas. Tapi emas dikirim online kepada pembeli di luar kota boleh. Karena wakil itu dalam Islam boleh. Itu namanya wakalah. Antum misalnya mau menyuruh si B. Ya B tolong belikan emas ke sana. Enggak masalah. Wakalah dalam Islam boleh. Ya tapi harus dan bayarnya pada waktu itu apa? Lunas pada waktu itu. Jadi si wakil dengan si toko sudah bayar, lunas selesai. Baru kemudian dikirimkan setelah itu. Ya silahkan, nggak masalah. Yang penting akadnya pada waktu itu. Kalau ada laki-laki tidak sholat berjamaah karena capek, Ustadz ketiduran, apa itu tanda nifak? Ya, kalau ini mah beda lagi atuh Pak. Ya, tanda munafik itu Pak, dia nggak capek, badannya jag-jag, kuat, mau sholat males. Nah ini tanda munafik. Adapun dia kecapean, ketiduran, ya Allah maafkan Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana interaksinya Allah dengan Rasulullah? Ya. Allah Subhanahu wa taala akhul Islam tentunya memilih Rasulullah SAW karena Allah tahu
bahwa Rasulullah sebaik-baiknya hati manusia. Sebening-beningnya hati manusia itu hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Allah memuliakan Rasulullah. Allah pun mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ketundukan Rasulullah yang luar biasa. Ubudiyahnya, penghambaan Rasulullah kepada Allah yang luar biasa. Ya. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan penyebutan namamu. Sampai setiap adzan selalu disebut nama beliau. Setelah setelah syahadat la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian 5 waktu ditinggikan oleh Allah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan Rasulullah di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ketakwaan Rasulullah, karena tauhid Rasulullah Sallallahu Alaihi. Demikian pula pengikutnya, Pak. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, senantiasa tunduk dan patuh, Allah pun muliakan mereka. Lihat para sahabat, Allah muliakan akhwal Islam. Lihat para ulama, Allah muliakan mereka karena ketakwaan mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Allah muliakan mereka karena ketakwaan mereka. Karena ittiba mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah dengar Syekh, bahwa seorang Muslim yang gak sholat gak layak jadiin teman. Lalu bagaimana kedudukannya dibandingkan dengan teman yang beragama bukan Islam, Ustadz? Lebih baik jadikan teman yang mana ya? Yang lebih baik yang Islam sholat. Antum jangan membandingkan begini nih. Kalau begini antum bisa gak dapat teman yang baik. Cari teman itu yang dia Muslim, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, bertakwa kepada Allah. Nah ini. Kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Di atas apa? Agama temannya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia akan berteman. Jangan sampai salah teman, Pak. Nanti kumpulnya di hari kiamat sama dia repot. Coba baca dalam surat Al-Furqan. Ayat 28 kalau tidak salah. Tentang penyesalan penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara temannya. Apa kata dia? Qala ya wailata. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anid zikri ba'da idja'ani. Ia berkata, aduh andaikan. Aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Bukan, nyeselnya di hari kiamat. Nah kalau nyeselnya di dunia masih mending. Nah nyeselnya di neraka, nggak ada manfaatnya lagi. Maka cari teman yang soleh, Pak. Yang bisa mendukung antum kepada apa? Kebaikan. Kalau antum sudah dapat teman yang soleh, sabar. Karena dia bukan malaikat. Dia manusia yang punya kekurangan. Ya, dia manusia yang bisa jatuh kepada apa? Kesalahan. Ya. Mohon nasihatnya untuk kami yang sering masbuk, Ustadz, dalam sholat berjamaah. Waduh, Pak. Jangan suka masbuk mulu, Pak. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya. Anna Rasulullah SAW ro'a fi ashabi ta'akhuran. Rasulullah SAW melihat para sahabat banyak yang terlambat. Apa kata Rasulullah? Taqaddamu wa'tammu bi wal ya'tammam ba'dakum bikum. Wa walladhi nafsi biyadih
La yazalur rajul yata'akhkhar 'anis shalah hatta yu'akhirahu Allahu finnar. Maju kalian, segera datang. Hendaklah makmum yang di belakang mengikuti makmum yang di depannya. Sungguh kata Rasulullah, demi zat yang berada di tangannya. Senantiasa suatu kaum itu terlambat dari sholat sampai Allah lambatkan ia dalam neraka. Dalam satu yang lain, hatta yu'akhirahullah wa inkana min ahlil jannah. Sampai Allah lambatkan masuk surganya. Orang-orang udah pada masuk surga, yang ini belum. Tak dulu. Ente dulu terlambat sholat berjamaah mulu. Enak aja mau masuk surga duluan. Makanya Pak, kalau antum masuk mulu, kerjaan kok masbuk mulu. Ini aneh ini. Itu artinya antum kurang semangat. Kurang apa? Semangat. Usahakan jangan sampai kita ini masbuk mulu, jangan Pak. Ya. Apa boleh ketika sholat mengingat arti dari bacaan dalam sholat? Mana pernah sholat berjamaah, saat akan takbir lupa niat dalam hati. Baru ingat di tengah-tengah sholat. Namun saat perjalanan menuju sholat, tempat sholat memang niatnya mau sholat Ustadz berjamaah. Ya udah, alhamdulillah. Kalau antum di jalan udah memang niat mau sholat berjamaah. Pas mau sholat, lupa tadi mau niat, enggak pengaruh Pak. Enggak pengaruh. Karena niatnya sudah ada sebelumnya. Iya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Ya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, yang benar semuanya dari Allah. Yang salah tentunya dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.